Banjir bandang Sumatera Utara. Jalan putus, jembatan hancur, listrik padam, alarm serius bagi kemandirian energi dan informasi. Banjir bandang kembali melanda Sumatera Utara, kali ini dengan dampak yang jauh lebih parah. Hujan tidak berhenti selama 5 hari berturut-turut, mengguyur lereng-lereng gunung dan daerah aliran sungai. Situasi ini semakin buruk karena gunung-gunung di wilayah tersebut mengalami penggundulan dan penggalian tanah untuk tambang yang melemahkan struktur tanah dan membuat longsor serta aliran air semakin tak terkendali. Hasilnya, kombinasi curah hujan ekstrim dan kerusakan lingkungan menjadi pemicu banjir bandang besar yang merusak infrastruktur dan mengisolasi banyak permukiman. Dampak penggundulan gunung dan tambang, luncuran air tak bisa ditahan. Pada kondisi normal, hutan di pegunungan mampu menyerap air dan memperlambat aliran permukaan. Namun kini, pohon-pohon habis ditebang, tanah dikeruk dan digali untuk aktivitas tambang, lereng menjadi licin dan tidak stabil, air hujan langsung mengalir deras tanpa terserap. Ketika hujan turun 5 hari tanpa henti, gunung yang telah rusak tersebut tidak mampu menahan tekanan air. Inilah yang memicu water runoff besar, membawa lumpur, kayu, dan batu ke pemukiman. Infrastruktur lumpuh, jalan putus, dan jembatan hilang. Derasnya arus banjir menghancurkan sejumlah infrastruktur penting. Jalan utama amblas atau tertimbun longsor. Jembatan besi tersapu arus, jembatan gantung putus. Desa-desa di lereng terputus total dari dunia luar. Warga yang biasanya hanya butuh 15 menit menuju kota, kini harus berjalan kaki berjam-jam melewati jalur pegunungan. Blackout total, listrik padam, dan internet mati. Kerusakan jaringan listrik sangat parah dengan kondisi gardu dan tiang listrik tumbang, kabel putus, pembangkit lokal terendam. Tanpa listrik, BTS seluler mati menyebabkan komunikasi terputus. Warga tidak bisa melapor kondisi, tim SAR kesulitan mengkoordinasikan pencarian. Kondisi ini memperparah kepanikan karena warga tidak mendapat informasi cuaca atau peringatan susulan. Seharusnya warga sudah punya energi dan internet darurat. Bencana ini sekali lagi menunjukkan pentingnya kemandirian energi dan informasi di daerah rawan bencana. 1. Panel surya di setiap rumah. Rumah yang memiliki sistem PLTS kecil 100-300 watt mampu bertahan lebih baik karena tetap dapat menyalakan lampu LED, radio darurat, charging HP. Jika setiap rumah memiliki minimal 1 panel surya plus 1 baterai kecil, maka komunikasi dasar tetap bisa hidup meski jaringan listrik mati 3-7 hari. 2. Internet satelit sebagai cadangan. Layanan seperti Starlink sangat penting, terutama bagi posko bencana, desa terpelosok, wilayah yang sering kehilangan sinyal. Dengan antena kecil dan power dari panel surya, internet satelit bisa memberikan update kondisi banjir, koordinasi penyaluran bantuan, informasi keluarga di luar daerah. 1 unit Starlink bahkan bisa digunakan oleh seluruh RT melalui hotspot. Bencana yang akan semakin sering terjadi. Dengan kondisi gunung rusak akibat tambang, penggundulan hutan, hujan ekstrim yang semakin sering, sungai terus menyempit karena sedimentasi, maka banjir bandang berpotensi menjadi kejadian repetitif. Warga perlu adaptasi, memiliki lantai 2 sebagai titik aman, mengamankan dokumen penting di tempat tinggi, menyiapkan tas darurat, memasang PLTS kecil, menggunakan internet satelit untuk komunikasi. Banjir bandang Sumatera Utara bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana lingkungan akibat penggundulan gunung dan aktivitas tambang tanpa kontrol yang merusak struktur tanah. Hujan 5 hari hanya menjadi pemicu terakhir dari kerusakan yang sudah lama terjadi. Di era ketidakpastian iklim, rumah warga harus memiliki sumber listrik mandiri dan koneksi internet darurat. Kemandirian energi bukan lagi pilihan, tetapi cara bertahan hidup.